Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,2 SE Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya itu, sebentar, coba. Nah nih, tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki. Bisa jadi di suspensinya bermasalah atau pernya. Nah, untuk ini apa, shock breaker ya, permasalahan bisa jadi di shock breaker juga. Nah, untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara bagian dari body mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, pastikan bahwa nutnya dia jaraknya presisi ya, presisi. Terus habis itu di permukaan body dia juga memantulkan bayangan objek atau benda-benda di sekitar mobil. Jadi kita kelilingi mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu memantul dengan lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingi mobil, kita periksa secara keseluruhan semua bagian yang ada di mobil, bodi, terus kaca-kaca, terus velg, ban. Kita kelilingin mobil, kita periksa, kita cek. Nah ini kita kelilingin secara keseluruhan semua komponen bagian yang ada di mobil. Pastikan bahwa kondisi bagian luar itu oke. Nah, sudah kita kelilingin mobil. Nah, setelah kita cek bagian luar oke, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya ini kebetulan sudah error ininya, yang orisinilnya. Jadi tapi diganti dengan aftermarket alarmnya. Jadi sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Kita buka mobil, sekarang kita periksa ke bagian dalam ya, seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Jadi pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di bagian kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah masing-masing jok. Jadi pastikan bahwa di kolong itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga bagian interior. Yang pertama itu adalah bagian dashboard. Bagian dashboard kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita pastikan, kita periksa adalah kondisi dari plafon. Pastikan bahwa kondisi plafon itu masih oke. Nah, terus habis itu dari kondisi jok. Kondisi jok juga kita harus cek, kita pastikan bahwa itu adalah oke. Nah, dia joknya itu dia ini sudah di retrim ya, di retrim dengan lapisan semi kulit. Nah, sama seperti ini, door trimnya juga sudah di retrim juga. Oke. Nah, jika kita pastikan bagian interior itu sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke. Kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya soak atau di dinamo starternya bermasalah. Nah, untuk getaran mesin yang masuk bisa kita perhatikan, kita cek dengan kita pegang setir. Kita cek bagaimana getaran mesin, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita periksa bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau getarannya dia berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di ini apa namanya, engine mountingnya ya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer.
Jadi Kia Picanto ini kilometernya di 103.000. 103.000. Nah, Kia Picanto ini juga dia masih lengkap. Jadi buku servis masih ada dan buku manual juga masih ada. Dan dia tercatat servis rekor terakhir kalau nggak salah itu di 80.000 ya. Sebentar coba kita cek. Bentar, 62 80. Nah, terakhir dia servis rekor Kianya di 80.000. Nah, pastikan apabila kita mencari mobil bekas antara kilometer terus kondisi mobil fisik ya, maksudnya fisik kondisi mobil dengan rekornya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, ini buat buka kap mesin ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini buat buka bensin. Nah, berikutnya coba kita periksa juga di sini di door trim. Door trim juga jangan lupa kita periksa. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Nah, terus saya buka dulu ya kacanya. Oke, nah di bagian sini ini ada buat pengaturan electric mirror. Dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada buat kontrol pengaturan power window di keempat pintu ya. Nah, terus di sini buat lock unlock power window. Oke, nah sealer mobil juga perlu kita periksa. Nah, kondisinya karena apa? Karena kalau sealernya dia sudah cacat, berarti ada mobil indikasi pintunya sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, oke. Sekarang kita periksa di mesin ya. Nah, oke. Kia Picanto ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama adalah dari ritme suaranya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih konstan beraturan, suaranya juga halus. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, kita perhatikan ini di sealer kap mesin, pastikan bahwa kondisi sealer itu aman dan kondisi kap mesin pastikan tidak ada reparasi. Nah, terus habis itu juga di bagian depan juga kita pastikan, kita periksa jangan sampai ada bekas reparasi, kotokan atau perbaikan seperti itu. Nah, untuk memastikan mesin tidak terkena banjir, itu bisa kita periksa di bagian-bagian komponen mesin. Pastikan bahwa bagian komponen mesinnya itu tidak ada karat atau ada sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian-bagian yang susah atau sulit dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, fan listriknya juga kita perlu periksa, pastikan bahwa fan listriknya itu aman seperti itu. Nah, sebelum kita nyalakan mobil juga tadi harusnya kita juga periksa level oli ya di sini, terus habis itu kondisi oli serta kondisi dari radiator coolernya bagaimana seperti itu. Oke. Oke, nah sekarang kita tutup mesin kap mesinnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang Kia ya, dia sudah eksis cukup lama di Indonesia. Dan mobilnya termasuk yang stabil di tol, dia bensinnya juga irit, terus habis itu juga kenyamanannya dibandingkan dengan LCGC juga masih tergolong oke. Nah, mungkin Kia Picanto ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, oke, sekarang kita periksa di bagian belakang ya. Bagian belakang coba kita periksa bagaimana posisi duduknya seperti itu. Oke. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Terus habis itu headroom juga saya masih dapat sekitar 5 jari seperti itu. Nah, terus habis itu untuk bagian jok belakang dia pelipatannya bisa 60% 40%. Dia ada 2 senderan kepala. Nah, terus di bagian sini pun juga ada handle sama ada gantungannya. Dia yang modelnya patennya tidak retract. Nah, terus habis itu seat belt juga ada 3 titik di 2 kiri dan kanan, dan di tengah ada 2 titik seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian belakang itu ada kantong ya, ada kantong di belakang jok 2. Terus di sini ada buat cup holder 1 seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada handle sama seperti yang di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita periksa di door trim ya, door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini sudah dilapisi dengan bahan semi kulit seperti itu. Nah, kita periksa juga di sini nih sealer pintu.
pastikan bahwa sealer di pintu itu oke. Oke, nah setelah kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini ada antena, terus habis itu di sini ada stop lamp ya, lampu rem. Terus dia kacanya sudah di defogger ya, sama sudah ada sudah ada wiper di bagian belakang seperti itu. Nah di sini juga dilengkapi dengan kamera mundur. Nah terus ini lampu mundur dia ada di bagian bumper sama mata kucing ya, dia berdempetan. Nah sekarang ini dia modelnya model tekannya, ini elektrik ya, jadi tinggal ditekan. Nah cuman dia belum belum power gate power door ya. Ya pokoknya masih pakai hidrolik lah seperti itu. Oke. Nah pada bagian sini juga kita perlu periksa sealer yang ada di pintu kondisinya bagaimana untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu di bagian-bagian sini juga kita periksa, pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah bagasinya untuk ukuran hatchback sih tidak terlalu besar tapi masih cukup. Oke. Nah terus di bagian bawah ini ada ban cadangan yang temporary ya, temporary ukurannya kecil. Nah di sini juga bisa kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan dan juga tidak ada karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan bekas nabrak belakang. Nah terus di sini ada dongkrak toolkit juga ada di sini lengkap dan rapi. Oke. Sini juga ada lampu buat bagasi. Oke. Nah sekarang kita tutup pintu bagasinya. Kita lanjut ke bagian, nah ini dia pengisian bensin ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke, sekarang kita periksa di pintu. Oke, nah pintu kita periksa, door trim kondisi masih oke. Terus sealer di pintu juga kita periksa juga. Nah di sini masih oke. Ya, terus habis itu di sini sudah dilengkapi dengan child lock dan dia pengoperasiannya dengan kunci, anak kunci. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya, masuk ke dalam kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard. Oke. Nah ini setir, kondisi setir juga masih oke. Ini kulit jeruknya masih oke. Nah di sini tapi ada sedikit retak ya, tapi nggak apa-apa. Masih kondisi secara normal, keseluruhan masih oke. Nah di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Ini lambang Kia. Nah ini buat klakson di sini. Nah ini speedometer. Ini display speedometer. Nah terus kita ke bagian tengah. Nah di sini ada lampu hazard di bagian sini. Nah ini kisi-kisi AC ada 2. Terus dia head unitnya sudah diganti dengan TV ya, dengan TV head unit LCD TV. Nah di bagian bawah ini ada all control buat AC. Jadi di sini ada suhu, terus di sini ada kecepatan AC, di sini ada ventilasi luar dan dalam. Luar dan dalam. Nah, terus di sini ada arah semburan angin AC, di sini ada buat mati nyalakan AC, di sini buat defogger belakang. Nah, di bagian bawah di sini ada power outlet. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini juga ada remote buat ininya, head unitnya. Nah, di sini ada cup holder, ada 2 cup holder. Nah, terus dia ini matic ya, matic. Dia kecepatannya ada yang rendahnya ada 1, 2 sama 3. Terus D, N, R sama P ya, parkir. Oke. Nah, di bagian sini ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini handle rem tangan. Terus di sini, nah di sini juga kalau kita mau ngelihat mobil bekas banjir atau enggak, di bagian dalam ini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder. Ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada cup holder juga. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini sun visor, dia belum ada cermin ya. Nah, ini ada lampu baca di sini. Terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya tapi secara manual. Nah, di sini sun visor bagian supir juga belum ada cermin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di kami, yaitu Kia Picanto 1,2 tipenya SE Matic tahun 2012. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat kami
terus deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah apabila mencari pembiayaan atau kredit dengan syariah. Seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya, terus pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif tidak, terus perpindahannya masih halus tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area yang luas ya di Harapan Indah Bekasi. Jadi kita bisa bebas puas untuk tes mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru atau stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus beberapa video mobil Kia yang lainnya, terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas atau second. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, terus Instagram, TikTok, Twitter di Zal Motor Channel. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga share dan komen juga ya, share ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.